Saya kemarin gue baru masuk blog baru, itu Cops Blog namanya. Nah, jadi kalau di gue itu satu blog 12 minggu. Kalau kayak misalnya kemarin Psych itu nggak cuma psikiatri doang, kan kayak waktu itu gue juga pernah ngevlog yang ikut praktek dokter gitu, itu Allgemeine Medicine juga ada. Kalau Cops itu nanti, jadi gue nggak cuma belajar neurologi doang, jadi ada kayak Umweltmedizin, ada biometri, terus ada Augenheilkunde, ada HNO, sama Pharma nih yang paling gue benci. Jadi karena angkatan gue itu angkatan yang terakhir di Regel Studiengang, di blog ini gue 3 bulan akan intensif belajar sama dosennya secara langsung karena kita cuma berenam. Gue baru pertama kali satu blog isi cuma 6 orang cuy. Nah tadi itu Prepedoitikum, jadi kayak perkenalan gitu gimana nanti misalnya kalau lagi ketemu pasien mau untuk suhung gimana caranya, tekniknya gitu-gitu segala macam. Kemarin neurologi, tadi tuh Augenheilkunde. Nah, terus menurut gue seru. Tadi gue menjadi kelinci percobaan. Jadi tuh dia kan mau lihat kayak isi-isi dalam mata gue ini, kayak sisihnya lah, kayak misalnya nervennya dan segala macam gitu. Terus gue kayak ditetesin sama cairan gitu. Sebentar. Nih, gue pakai ya Allah kesetan. Jadi ternyata susah juga ya kalau nggak punya kamera yang ada flipnya. Nih kalau gue ngaca nih yang ini lebih lebar kan daripada yang ini, hahaha. Terus dia kayak ngeliatin apa sih gimana cara ngetersuhung, Zeekraft, ya gitu-gitu ya kayak di optik gitulah. Menurut gue kayak gitu udah biasa ya, gue sering gitu. Tapi menurut kayak ada orang yang dia normal gitu matanya, kayak nggak pernah ke optik kali ya, dia liatnya kayak wow ya gitu. Terus nanti sore gue masih ada lagi neurologi lagi. Minggu ini pokoknya masih main-main santai lah. Gitu aja update gue hari ini. Lagi ngedit video. Wah lama apaan tuh? Sambil nonton pembukaan El Philharmonic baru selesai orkestra. Buset lah, lama bener tepuk tangannya. Nih guys, El Philharmonic dalamnya. Ini yang Grosesal sih kayaknya tuh. Ini lagi live pakai kamera 360. Bener kan 360 ya? Ya kembali lagi bersama Kuita yang tidak berdandan ya kan. Ngomong-ngomong ini jam 9:30 malam ya. Siapa yang dandan jam 9:30 malam? Ya enggak? Tahu nih mata gue tiba-tiba kayak mau bintitan gitu, kelihatan nggak bedanya yang ini? Ini kayak udah minggu ketiga neurologi Woche. Tadi kita ke OP dari jam 8 pagi. Sebenarnya OP-nya sih nggak mulai dari jam 8 pagi. Cuma karena kita pelajar ya harus kayak udah siap duluan di sana. Yang gue lihat tadi pagi ada 3 OP. OP pertama kayak pendarahan gitu. Yang kedua pasiennya itu ya agak kompleks gitu sih dia, tapi yang akutnya itu dia ada sedikit hidrosefalus. Nah terus dipasang kayak apa ya, nggak tahu bahasa Indonya namanya, kayak drainase gitu, jadi biar cairannya bisa keluar lagi. Terus yang ketiga yang menurut gue paling keren, sampai gue post di Twitter, sebenarnya gue nggak boleh sih ngambil foto di tempat OP gitu, tapi gue bela-belain karena menurut gue itu keren. Terus pak dokternya juga lucu. Pasiennya itu ada mininium kayak di bagian belakang sini di dalam gitu kan, pakai alat ini kayak apa ya namanya, kayak mikroskop gitu loh coy. Pokoknya dia ngeliat ke alatnya itu, terus sambil kayak di kotak-katik gitu, ya gitu deh pokoknya. Minggu depan blok praktikumnya, jadi gue tuh akan di stasiun. Kita butuh lift selama kuliah berapa tahun ini. Baru mau beli senter nih. Namanya apa bahasa Indonesia lift tuh? Bukan senter ya, senter lebih banget yang buat mata-mata itu loh. Sama mau beli reflex hammer. Cari di Amazon. Lihat apa ya? Reflex. Ini buat sepeda ya? Lih medicine gitu. Terapi kampret. Apa sih namanya? Oh my god, aku nggak tahu namanya apa. Aku sedih. Apa ya? Coba cari reflex hammer dulu aja dah. Nah ini apa sih coy? Oh diagnostik lois itu namanya. Masya Allah. Si Paulus punya nggak ya? Pinjam Paulus dulu. Kegiatan random gue kadang-kadang gue suka ngeliatin live NASA, bikin adem aja gitu, catching up sama Earth gitu, asik. Kalau misalnya nggak bisa tidur terus tiba-tiba ya ngantuk aja, emang sebenarnya ngebosenin sih.
Udah ngantuk gua. Kok kuning banget ya? Pakai ring light kali ya. Mendingan kan mantul-mantul gitu ya ininya. Mau ngapain gue tadi? Ya ilah, kelamaan persiapan jadi lupa kan. Kalau ada yang wondan mata kiri gue kenapa gue bintitan, yes you're right. Tapi ini tidak menghentikan gue untuk ngevlog ya kan. Emang gimana manusia ya, kadang-kadang bintitan ya udah, kadang-kadang bisulan, kadang-kadang jerawatan, nggak masalah ya kan, nggak perlu ditutup-tutupin. Ya, di sini gue literally aja mau pamer lagi cuci piring. Pokoknya yang dibutuhin untuk bikin dak genjong ini adalah si sayap ayam ini. Kita belah jadi 2. Untuk takarannya bisa lihat di Mangci. Terus habis itu kita potong jahe, digeprek dulu, terus cincang halus gitu. Nah, habis itu dimasukin ke dalam ayam yang sudah dipotong-potong, terus tambahin garam, tambahin merica, terus diaduk-aduk lah itu sampai rata pakai tangan ya kan. Setelah itu kita siapin wadah kosong untuk naruh tepung maizena. Kita masukin 1 cup lah kira-kira ke dalam situ. Itu kita masukin ayamnya 1 per 1 ke dalam tepung, siapin minyak. Habis itu sambil nunggu minyak panas, kita potong-potong bawangnya sampai halus. Terus kita goreng si ayam yang sudah dibalur dengan tepung sampai crunchy gitu. Habis itu sembari menggoreng kita siapkan saus. Yang diperluin adalah rice syrup. Nah, itu kayaknya 1/4 cup aja. Terus habis itu ada cuka, terus zenf, kita aduk-aduk. Oh, sama kecap asin, jangan lupa. Kita aduk-aduk tadi sampai matang ya. Terus habis itu diangkat ini ayamnya. Aduh, cepet banget. Nah, terus kita siapin minyak untuk menggoreng. Pertama-tama tumis dulu bawangnya. Terus untuk optional bisa dimasukin cabai kering itu yang sudah dipotong-potong. Setelah itu kalau udah rata, masukin tuh saus yang kita udah aduk-aduk tadi. Kita sampai yang ini nih berbusa-busa begini, kita aduk-aduk. Habis itu kita masukin ayamnya. Kita aduk sampai rata si ayamnya ya kan, tuh sampai coklat-coklat kayak gitu. Nanti lama-lama dia kayak sausnya mengental gitu loh. Terus kayak beginilah, kita masukin ke dalam mangkuk. Udah jadi deh. Tuh, gimana? Menarik kan? Selamat menikmati. Jadi hari ini tuh gue ada 2 seminar jam 11.45. Tapi somehow di kepala gue itu jam 11.15. Gue tadi udah buru-buru, udah rapih kan. Untung aja gue belum berangkat kan. Ya udahlah daripada bengong kan nungguin, gue mau sedikit ngevlog. Gue kan baru beli celana mom jeans ini ya. Tapi kayak celana biasa anjir, saking gedenya paha gue. Gue begini aja ya, males soalnya buka-buka jaket. Ntar biar langsung cabut gitu ceritanya. Jadi gue mau membicarakan tentang recap blog gue sampai saat ini. Sampai sekarang sih masih slow sih, karena kita baru kayak 3 mingguan gitu kalau gak salah ya. Kan awalnya cuma orientasi gitulah. Kita dikasih tahu caranya kalau mau unter suhu, mau periksa pasien sendiri gitu. Kalau nanti pas kita di blok praktikum, biar kita nanti kayak udah tau lah basic-basicnya gitu. Padahal pas di blok praktikum juga dokternya ngajarin lagi sih gimana caranya. Nah, terus minggu ini tuh baru ada informatik, neurologi, sama farmakologi gitu. Neurologinya 2 minggu lamanya, terus kayak paginya itu kita blok praktikum itu namanya dari jam 8 sampai jam 1-an gitu, tapi kadang-kadang lebih cepat selesainya. Tuh kita tiap hari nggak selalu di stase yang sama gitu. Waktu itu gue di stase untuk orang-orang yang khusus terkena stroke gitu. Terus kapan lagi gue pindah ke stase yang bagian degeneratif air kerangkung, itu maksudnya kayak untuk kebanyakan orang tua ya yang penurunan fungsi-fungsi syarafnya gitu, seperti morbus Parkinson. Terus kayak orang-orang yang entah misalnya gangguannya itu ada di otak kecil, atau gangguannya itu misalnya ada di
motoneuron yang sebelah mana gitu-gitu. Wes kayak sok pinter banget nih gue. Pokoknya selain si stroke inilah gitu. Terus kalau enggak, waktu itu gue juga pernah di bagian diagnostik. Jadi pasiennya tuh datang ke sana untuk pemeriksaan lanjut gitu. Di situ tuh ada neurografi, terus kalau enggak ada kayak EMG. Terus habis itu ada juga sonografi untuk kebanyakan untuk melihat ini sih, kalau misalnya stroke gitu biasanya kayak apakah misalkan si penyumbatannya itu masih ada atau enggak kalau enggak dioperasi misalnya, atau enggak yang udah dioperasi apakah si penyumbatannya itu benar-benar hilang atau muncul lagi yang baru, kayak gitu-gitulah pokoknya. Terus kayak waktu itu pernah juga dikirim ke operaum di tempat orang-orang operasi gitu. Kalau di sana itu kita sih sebagai student cuma ngeliatin aja gitu. Terus kayak kalau pelajaran yang lain farmasi itu kita ya tau lah, farmasi belajar obat-obatannya juga yang berhubungan dengan blok kita sekarang gitu. Neurologi, nanti ada obat-obatan untuk penyakit mata. Udah deh. Oh, terus tuh kita selain di blok praktikum itu, kita sebenarnya juga ada namanya UAK, Unterricht am Krankenbett. Bedanya sama blok praktikum, kalau blok praktikum kita tuh biasanya ngikutin visit dokter, kita lihat semua pasiennya, terus habis itu dia biasanya cuma nggak benar-benar melakukan pemeriksaan yang detail gitu loh, cuma ngobrol-ngobrol gimana perkembangannya gitu-gitulah. Kalau misalnya urusan ambil darah udah selesai, kita boleh nyoba-nyoba ya. Yang paling penting di neurologi itu sebenarnya pemeriksaannya kan, kita boleh coba ke pasien gitu, meriksa mereka. Terus habis itu kalau misalnya UAK, Unterricht am Krankenbett, biasanya itu kita rata-rata sih cuma di stasiun gitu sih. Nanti disuruh anamnesis pasien, kayak keluhannya apa gitu-gitu. Tapi kita nggak boleh, biasanya kita tuh nggak boleh dikasih tahu dulu. Pasiennya juga kayak nggak boleh ngasih tahu dulu dia kena apa gitu. Jadi kita harus nebak sendiri dari kayak anamnesis kita gitu. Udah gitu aja sih update gue sampai sekarang untuk di blog ini. So far so good. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Dadah!